Ya, Bapak Ibu, seperti yang kita tahu, seperti yang kita pelajari selama ini di dalam Alkitab kita, di dalam Bible kita, kita perlu memilah dengan benar. Memang Yesusnya sama, Bapak Ibu. Yesusnya sama, tetapi kuasanya berbeda. Hari ini kita akan melihat satu kejadian yang selama Yesus di bumi, ini kejadiannya dua kali terjadi. Yang satu terjadi sebelum kebangkitan Yesus, yang satunya lagi terjadi sesudah kebangkitan Yesus. Ini salah satu bukti nyata bahwa kita harus memilah Alkitab ini dengan benar. Kita harus memilah mana yang bagian kita, mana bagian Israel, mana bagian yang akan terjadi di masa depan. Jangan semua dari Alkitab kita ambil semuanya, kemudian kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita. Hari ini kita akan melihat kejadian yang sama, tapi kuasanya berbeda. Nanti kita akan melihat perbedaan dan persamaannya. Kemudian di terakhir, kita akan melihat gospel connection-nya. Gospel connection itu apa? Apa yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita hari ini. Ini kejadiannya Bapak Ibu, yaitu mujizat multiplikasi. Ini cerita tentang ketika Yesus bertemu dengan murid-muridnya pertama kali, mereka habis melaut, tetapi mereka tidak mendapatkan hasil apapun. Kemudian Yesus datang, dan ketika Yesus datang, mereka mendapatkan hasil yang luar biasa. Nah, kejadian yang sama itu juga terulang lagi, Bapak Ibu. Mereka kembali melaut, mereka kembali menjadi nelayan, dan kejadian yang sama, sama-sama mereka tidak mendapat hasil, itu pun terjadi kembali, Bapak Ibu. Tapi yang menarik adalah ada beberapa persamaan dan ada beberapa perbedaan nanti yang akan kita lihat, dan kita akan melihat di situ bagaimana terjadi pemilahan dengan benar. Kita akan melihat, oh ternyata kalau ini terjadi dalam hidup kita, ini yang akan kita dapatkan. Oh ternyata bedanya seperti ini. Kita akan melihat itu nanti bersama-sama. Ini poin pertamanya Bapak Ibu, yaitu terdapat persamaan antara kejadian 1 dan kejadian 2. Yang pertama adalah persamaannya adalah Petrus dan teman-temannya telah berusaha menjala ikan tetapi gagal. Nah, berapa banyak dari antara kita seperti itu Bapak Ibu? Kita berusaha dengan kekuatan kita, kita merasa, oh aku bisa, aku hebat, tetapi ternyata hasilnya nihil. Kita berusaha dengan sekuat tenaga, sampai kita mungkin mengorbankan keluarga, mengorbankan sesama, kita melakukan jalan apapun supaya kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Ternyata hasilnya nihil. Kemudian yang kedua, mereka sama-sama meragukan kuasa Tuhan. Yang di kejadian yang pertama, ketika waktu itu mereka belum kenal siapa itu Yesus. Mereka belum tahu, oh mereka disuruh untuk Tadi saya tengok menebarkan video jala, di tetapi atas. kemudian saat itu mereka mungkin berkata, oh aku ini loh nelayan, dari kecil aku sudah nelayan, sudah menangkap Kakiku ikan. panas, Kamu kakiku siapa? Ngasih kayak nasihat ke aku untuk kayak apa? menyebarkan jala, sedangkan kamu tidak punya Kayak pengalaman urut. apapun di dalam menangkap ikan. Mungkin kita juga akan berpikir seperti itu. Oh Tuhan ini taunya apa sih? Tuhan ini, aku dulu sudah pengalaman di bidang ini puluhan tahun mungkin. Aku sudah expert di bidang ini. Sehingga kita meragukan, mana mungkin kuasa Tuhan bisa bekerja. Atau mungkin ketika kondisi kita dalam keadaan buruk atau keadaan kita lagi sakit, kita akan berkata, oh nggak mungkin kuasa Tuhan bekerja. Hidupku sudah selesai, sakitku udah stadium akhir misalnya seperti itu. Anakku sudah nggak mungkin berubah, keadaanku sudah tidak mungkin berubah. Sehingga kita berkata, kita meragukan kuasa Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu, kalau hari ini kita ragu, kalau hari ini kita meragukan kuasa Tuhan, murid-murid Yesus yang setiap hari bersama Yesus saja, mereka ragu Bapak Ibu. Apalagi kita yang cuma percaya bukan karena melihat, kita cuma percaya apa yang dikatakan orang, kita cuma percaya apa yang dikatakan Bible. Kalau sampai kita ragu, itu hal yang wajar Bapak Ibu. Tetapi nanti kita akan lihat kabar baik di belakangnya. Nah, ini bercerita tentang murid Yesus sebelum kebangkitan. Mereka hanya tahunya Yesus ini cuma orang hebat yang
bisa mengerti firman, bisa melakukan mujizat, tapi mereka hanya mengenal Yesus itu sebagai manusia. Nah, yang kedua, di kejadian yang kedua ketika Yesus bangkit dari kematian, mereka tidak sadar kalau itu adalah Yesus. Sehingga apa? Sehingga mereka melupakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Nah, kemudian kita akan melihat lagi perbedaannya. Ada 4 perbedaan Bapak Ibu di dalam kejadian itu. Kejadiannya sama persis, cuma ada sedikit perbedaan. Nah, perbedaannya apa? Yang pertama, ketika sebelum kebangkitan, ada perbedaan, yaitu mereka disuruh bertolak ke tempat yang lebih dalam. Kalau Bapak Ibu bisa baca nanti, habis ini Bapak Ibu bisa baca di Lukas 4, itu yang sebelum kebangkitan. Kemudian yang sesudah kebangkitan, itu ada di Yohanes 21. Bapak Ibu bisa baca di situ. Nah, perbedaan pertama adalah disuruh bertolak ke tempat yang lebih dalam. Sedangkan yang sesudah kebangkitan itu langsung menebar jala. Nah, Bapak Ibu, di kejadian pertama ini, perbedaan pertama, ini sudah nampak perbedaannya. Yaitu di kejadian pertama disuruh bertolak. Artinya apa? Di situ masih ada usaha manusia. Ini masih masuk akal, Bapak Ibu. Kita bertolak ke tempat lebih dalam, kemudian kita lemparkan jala, karena menurut ilmu nelayan, ikan itu berada di tempat yang lebih dalam dan di sana terdapat banyak ikan. Itu masih masuk akal. Tapi kejadian kedua yang sesudah kebangkitan ini nggak masuk akal, Bapak Ibu. Mereka posisi lagi ada di pantai, langsung disuruh menebarkan jala. Ya, menurut pengalaman saya pun, saya beberapa kali ke pantai. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang juga tinggal di pantai, atau mungkin pernah tinggal di pantai, mungkin Bapak Ibu akan berpikir seperti ini. Ya, oh nggak mungkin lah di pantai ini ada ikan. Nggak mungkin lah, ini mustahil lah. Tetapi yang terjadi adalah Yesus menyuruh mereka untuk menebarkan jala yang ada di pantai. Ini yang mau saya sampaikan. Perbedaan pertama adalah sebelum kebangkitan Yesus itu masih ada usaha manusia. Tetapi sekarang kita hidup di zaman sesudah kebangkitan dan Roh Kudus ada di dalam kita. Kita hidup di dalam zaman anugerah. Dan yang namanya zaman anugerah, mujizat itu pun masih bisa terjadi, Bapak Ibu. Dan mujizatnya menurut saya ini sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi gospel connection-nya adalah kalau Bapak Ibu merasa hari ini Bapak Ibu memerlukan mujizat, kehidupan Bapak Ibu perlu diubahkan, percayalah Bapak Ibu, mujizat itu masih ada sampai hari ini. Ini tidak masuk akal Bapak Ibu, di pantai tapi bisa menangkap ikan. Nah, sama kalau kondisi Bapak Ibu sekarang masuk dalam kondisi yang tidak masuk akal, bersyukurlah Bapak Ibu. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan melihat mujizat yang tidak masuk akal. Nah, kemudian yang kedua, ketika mereka mendapatkan sejumlah besar ikan, jala mereka mulai koyak. Bapak Ibu bisa lihat di Lukas 4 juga, ini lanjutan ceritanya. Jadi setelah mereka bertolak ke tempat yang lebih dalam, mereka menangkap ikan, dan saat itu jala mereka mulai koyak. Artinya apa? Jala mereka nggak kuat, Bapak Ibu. Tetapi di kejadian yang kedua, setelah kebangkitan, jala mereka itu tetap utuh. Wow, dan luar biasa Bapak Ibu, jumlah ikannya yang banyak. Di situ di Alkitab dikatakan jumlah ikan yang sangat banyak, tetapi di kejadian pertama sebelum kebangkitan jala mereka koyak, sedangkan yang berikutnya jala mereka tidak koyak. Artinya apa? Mujizat pun terjadi di situ Bapak Ibu. Kalau digambarkan dalam kehidupan kita, ketika mujizat yang tidak masuk akal itu terjadi, Tuhan juga mempersiapkan diri kita, Bapak Ibu. Jala itu berbicara tentang kapasitas diri kita. Banyak orang ketika menerima berkat, mereka nggak kuat, Bapak Ibu. Ketika belum diberkati, kondisinya masih biasa-biasa saja, mereka tekun beribadah. Ikut ada doa pagi, mereka ikut ada doa malam, ikut ibadah minggu. Mungkin kalau di Sampit ini 2 kali, di hari Minggunya 2 kali, jam 8 sama jam 5. Mungkin pada saat hidupnya biasa-biasa saja, dia ikut pagi, ikut sore, ikut doa malam, ikut kalau ada doa puasa, ikut.
Tapi ketika Tuhan sudah melakukan mujizat dan hidupnya mulai dirubahkan, banyak orang akhirnya merasa, oh, mau ke gereja, oh aku lagi sibuk banyak pekerjaan. Oh, mungkin dulu waktu sakit setiap hari bisa ke gereja, tapi ketika kondisi badannya sudah sehat, merasa, oh, kalau hari Minggu enaknya pergi liburan. Nah, sama kayak seperti kita sekarang Bapak Ibu, Minggu sore seperti ini enaknya jalan-jalan Bapak Ibu. Mungkin kalau yang di Hong Kong, di Malaysia bisa pergi ke tempat wisata atau pergi kemana. Tapi Bapak Ibu menyempatkan di sini, itu artinya apa? Kapasitas Bapak Ibu untuk menerima berkat itu sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Nah, ini yang terjadi dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Setelah kita menerima berkat, menerima mujizat, Tuhan mempersiapkan diri kita untuk menerima itu. Supaya hidup kita kuat, supaya kita nih sanggup untuk menerima berkat dan kita bisa mengelola berkat itu dengan benar. Nah, kemudian di Kejadian ketiga, itu perbedaannya adalah ketika mereka sudah terima berkat, ketika bertemu Yesus, Simon atau Petrus saat itu mereka teringat akan dosanya. Di Lukas 4 itu dikatakan Petrus mengatakan, "Pergilah Tuhan, aku ini orang yang tidak layak." Tetapi setelah kebangkitan perbedaannya adalah Petrus dengan senang hati bertemu dengan Tuhan. Dia langsung datang menyambut Tuhan. Inilah perbedaan yang ketiga Bapak Ibu. Sebelum kebangkitan, orang-orang atau mungkin dulu kita juga berkata, oh aku ini orang yang tidak layak, aku ini tidak layak ketemu Tuhan. Tuhan itu jauh, seolah-olah merasa Tuhan itu benar-benar jauh dan kita tidak bisa mencapainya. Tetapi setelah kuasa kebangkitan, setelah salib Kristus, kita bukan lagi menyadari dosa Bapak Ibu, tetapi kita menyadari ada anugerah di dalam Yesus. Kalau dulu sebelum kita hidup di dalam zaman anugerah, ini saya pribadi Bapak Ibu, ketika dulu belum mengenal anugerah, saya tuh paling takut untuk naik pesawat. Saya paling takut untuk naik pesawat, saya takut untuk mati. Saya berpikir, wah kalau nanti mati pasti masuk tempat yang tidak enak. Kenapa? Karena dulu pengajarannya seperti ini. Oh, sebelum kita tidur, kita harus minta ampun dulu, kita harus akui segala dosa-dosa kita, jangan sampai nanti ketika kita tidur terus nanti kita bangun di tempat yang berbeda. Jadi bayangkan Bapak Ibu dulu zaman SMP, SMA, saya paling takut itu untuk tidur. Pertama, terus yang kedua saya paling takut untuk naik pesawat. Karena kita selalu diingatkan akan dosa-dosa kita. Tapi kabar baiknya Bapak Ibu, sesudah kebangkitan, kita tidak lagi diingatkan akan dosa-dosa kita, tetapi kita diingatkan akan kebaikan Tuhan dan kita diingatkan akan anugerah Tuhan. Jadi Bapak Ibu setelah kebangkitan, percayalah Bapak Ibu, di dalam Bapak Ibu itu ada anugerah yang luar biasa. Di dalam Bapak Ibu itu ada mujizat yang luar biasa. Nah, kemudian kejadian yang keempat, ini tidak disebutkan Bapak Ibu, ada makanan yang sudah disajikan. Tetapi yang sesudah kebangkitan, Yesus menyediakan makanan atau mungkin Yesus menyediakan sarapan bagi mereka. Ini termasuk mujizat yang luar biasa juga Bapak Ibu. Saat itu Yesus datang dan Yesus menanyakan apakah ada ikan pada mereka. Kemudian Yesus menyuruh mereka menjala. Setelah mereka kembali, tiba-tiba di pantai tersebut itu sudah ada makanan. Nah, ini kan mujizat yang luar biasa Bapak Ibu. Yesus nggak bawa apa-apa, tetapi setelah mereka menangkap ikan, tiba-tiba sudah ada makanan. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam gospel connection-nya dalam kehidupan kita, setelah kita terima berkat dari Tuhan, kapasitas kita dicukupkan dan kita punya keberanian untuk bertemu dengan Tuhan, poin terakhir yang Tuhan berikan adalah Tuhan menyediakan kekuatan bagi kita untuk melangkah. Kejadian ini terjadi di pagi hari Bapak Ibu. Jadi setelah mereka terima ikan, mereka bertemu dengan Yesus, Yesus menyiapkan makanan bagi mereka supaya mereka bisa beraktivitas untuk hari itu. Nah, kalau dikoneksikan dalam kehidupan kita, Tuhan juga menyediakan kekuatan bagi kita untuk kita menjalani kehidupan, Bapak Ibu. Mungkin ada juga orang berkata, oh, kita kan sudah terima anugerah, kita kan sudah
Nah, salib Kristus cukuplah bagiku. Itu betul Bapak Ibu. Salib Kristus itu cukup bagi kita kalau seandainya ketika kita terima Tuhan, kita percaya Yesus, saat itu juga kita langsung dipanggil Bapak Ibu. Tetapi karena kita masih hidup, kita masih perlu kekuatan dari Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa menyantap yang Tuhan, makanan yang Tuhan sediakan? Ya, seperti yang kita lakukan hari ini Bapak Ibu. Kita melakukan Zoominar hari ini bukan untuk memperoleh perkenanan Tuhan, bukan untuk memperoleh jawaban doa kita. Enggak, Bapak Ibu. Kita melakukan sesuatu untuk Tuhan dalam tanda kutip itu supaya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita untuk kita bisa menjalani kehidupan kita. Tuhan tidak mau kita cuma sekedar percaya, kemudian kita berdiam di rumah, kemudian kita tidak melakukan apapun. Enggak, Bapak Ibu. Tetapi Tuhan mau ketika kita percaya, Tuhan sudah menyediakan segalanya. Bahkan Paulus pun mencatat di suratnya mengatakan Tuhan yang menyediakan benih bagi penabur, Bapak Ibu. Artinya apa? Kita tetap harus melakukan sesuatu. Tetapi yang perlu kita pahami adalah kita melakukan sesuatu bukan untuk mendapatkan, tetapi kita melakukan sesuatu karena sesuatu itu sudah ada di dalam kita. Kita melangkah dari kemenangan kepada kemenangan. Justru dengan kita memahami anugerah, dengan kita memahami ada kuasa di dalam diri kita, kita jadi semakin bersemangat Bapak Ibu. Kita akan semangat untuk bekerja, kita akan semangat mungkin saat ini kalau misalnya kita sakit, kita akan semangat untuk berobat, mencari sesuatu supaya yang bisa menyembuhkan diri kita. Nah, itu tadi perbedaan dan persamaannya. Kemudian apa yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut? Ada 2 poin yang bisa kita ambil dari kejadian tersebut, Bapak Ibu. Nah, ini yang pertama. Jika kita sudah berusaha dan gagal, jangan takut Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita percaya kuasa kebangkitan itu sudah ada bersama kita. Yang menarik adalah di kejadian kedua itu yang ketika kuasa kebangkitan, ini menurut saya sih sangat memalukan ya. Kenapa? Karena seperti ini Bapak Ibu, saat itu murid-murid Yesus itu sudah melihat mujizat Tuhan, yang mati dibangkitkan, kemudian yang sakit disembuhkan, dia sudah melihat semuanya. Tetapi ketika Yesus mati, mereka kembali ke pekerjaannya semula. Mereka kembali ke kehidupannya yang awal. Nah, berapa banyak dari kita mungkin dalam tanda kutip seperti murid-murid Yesus itu. Kita sudah melihat mujizat Tuhan, kita sudah pernah ditolong Tuhan, tetapi ketika ada masalah datang, berapa banyak dari antara kita yang berkata, "Oh, aku kembali aja ke kehidupanku yang lama. Oh, aku bisa kok dengan kekuatanku sendiri." Sehingga kita melupakan Tuhan. Berapa banyak dari kita yang berpikiran seperti itu? Nah, Bapak Ibu, hari ini kita diingatkan bahwa di dalam kita itu ada kuasa kebangkitan. Dan di dalam kita, kalau dulu kita pernah ditolong, kalau dulu kita pernah melihat mujizat, kalau dulu orang lain ditolong, atau mungkin saat ini Bapak Ibu bisa melihat tetangga, keluarga, atau siapapun yang ditolong Tuhan, Bapak Ibu bisa melihat banyak kesaksian yang mereka ditolong Tuhan. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan yang sama, kuasa kebangkitan yang sama, itu ada di dalam kita. Atau mungkin juga kita kadang meragukan kuasa Tuhan. Kita merasa, oh nggak bisa, Tuhan nggak mungkin bisa nolong. Masalahku terlalu berat, pergumulanku terlalu berat, sakit penyakitku terlalu berat. Kita nggak akan bisa. Nah ini Bapak Ibu, dengan kita kembali kepada firman, dengan kita mengingat kebaikan Tuhan, itu mengubah fokus kita. Kita yang dulu fokusnya kepada masalah, hari ini kita diajarkan untuk fokus kepada Yesus, fokus pada kuasa kebangkitan yang ada di dalam diri kita. Status kita di dalam Kristus itu sangat luar biasa Bapak Ibu. Kita ini sudah ada di dalam Kristus dan kuasa kebangkitan itu sekarang ada di dalam kita. Nah ini yang kalau saya boleh kasih kesaksian, beberapa minggu yang lalu, mungkin 1 minggu yang lalu, kejadian ini saya pun merasakan seperti ini Bapak Ibu. Saya sudah pernah sering ditolong Tuhan di dalam
mujizat keuangan, tetapi minggu lalu atau 2 minggu lalu saya kembali Bapak Ibu meragukan kuasa Tuhan. Nah, seperti yang kita tahu, seminggu atau 2 minggu lalu Ibu Gembala kami dipanggil Tuhan dan beliau disemayamkan di Solo. Nah, saat kejadian itu terjadi, saya berpikir, oh saya harus berangkat. Apapun yang terjadi, saya harus berangkat. Kemudian saya bicarakan sama istri, kami ngobrol-ngobrol, kami hitung, oh ternyata habisnya cukup lumayan Bapak Ibu. Nah, kemudian saya berpikir, oh Tuhan, di saat kami mulai menata keuangan, di saat kami mulai bangkit, kenapa tiba-tiba harus ada kejadian yang tidak terduga dan kami harus keluar uang yang dalam jumlah uang yang cukup besar untuk berangkat, karena kan dari Sampit saat itu nggak ada pesawat, jadi saya harus lewat Palangkaraya dulu, Palangkaraya terbang ke Surabaya, kemudian Surabaya lanjut lagi ke Solo, belum lagi nanti hotelnya, makannya gimana. Tapi sampai akhirnya saya tetap memutuskan untuk berangkat. Kemudian hari H saya berangkat, sebelum saya berangkat ke Palangkaraya, itu tiba-tiba ada teman atau orang lah yang tiba-tiba transfer Bapak Ibu. Dia transfer uang nominal itu pas untuk tiket pesawat saya. Kemudian dia telepon, Pak Agus, ini saya ada kirim uang tadi katanya nominalnya sekian. Terus dia tanya, oh nggak usah Bu, saya bilang gitu, saya ada aja kok. Oh nggak mau katanya. Kenapa? Karena tadi malam jam 2 pagi itu saya terbangun dan kemudian saya berdoa katanya, Tuhan katakan dengan jelas katanya, Pak Agus lagi butuh katanya seperti itu. Wah, saya bingung, mungkin apa maksudnya butuh seperti apa? Tapi saat itu saya diingat, oh ternyata Tuhan mau, Tuhan ingin mengingatkan saya bahwa meskipun saya saat itu ngomel, saya pun saat itu merasa, oh ini sesuatu yang nggak benar. Ternyata Tuhan ingatkan Bapak Ibu, kalau Tuhan dulu pernah saya ditolong, hari itu pun saya ditolong. Dan yang luar biasanya lagi, sampai ke Solo, semua sudah ditanggung Bapak Ibu. Saya cuma perlu keluar uang untuk beli oleh-oleh, kemudian beli keperluan saya pribadi, untuk hotel dan makan, itu semua sudah ditanggung. Dan bahkan di Surabaya pun, itu kan perlu Surabaya ke Solo itu perlu mobil, mobilnya pun sudah disiapkan Bapak Ibu. Dan yang menurut saya tidak masuk akal Bapak Ibu, istri saya telepon, "Kok aku mau titip oleh-oleh dong ke Spiku khas Surabaya," dia bilang kayak gitu. Oh ya, nanti aku beli. Dan ternyata Bapak Ibu, malamnya ada salah satu jemaat di Surabaya itu telepon tanya saya tinggal di mana, di hotel di mana di Surabaya, dan dia kirimkan kue yang persis yang istri saya mau, Bapak Ibu. Wah, itu menurut saya itulah hal yang luar biasanya ketika kita percaya Tuhan, Bapak Ibu. Dan kejadian tadi yang 1, 2, 3, 4 itu terjadi dalam hidup saya. Tuhan yang menyediakan berkat-Nya, Tuhan yang menyiapkan semuanya, dan mujizat yang tidak terduga itu terjadi dalam hidup kita. Kemudian yang terakhir, bagaimana caranya kita bisa menerima kuasa kebangkitan Tuhan? Yang pertama adalah semua itu karena anugerah Tuhan, Bapak Ibu. Kita hanya perlu melangkah. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang dalam kondisi yang terpuruk, kondisi yang mungkin terjatuh atau kondisi apapun, mungkin kondisi titik terendah dalam kehidupan Bapak Ibu, lakukan satu hal Bapak Ibu, melangkahlah. Jangan hanya diam saja, melangkahlah, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Kemudian yang kedua, Tuhan memampukan kita untuk menampung berkat Tuhan. Setelah kita melangkah, setelah kita yakin dengan anugerah Tuhan, kita melangkah dan berkat itu datang kepada kita, kita juga diberikan kemampuan Tuhan untuk mengelola berkat yang ada. Kemudian yang ketiga, jangan pernah lagi takut datang sama Tuhan Bapak Ibu. Datanglah sama Tuhan dengan diri kita apa adanya. Kita sudah ada di dalam Kristus, kita sudah dibenarkan, kita sudah dikuduskan. Datang sama Tuhan dengan posisi di dalam Kristus. Kalau kita ada di dalam Kristus, berarti ketika kita bertemu Tuhan, Tuhan tidak melihat kita lagi, tetapi Tuhan melihat Kristus yang ada
di dalam kita. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini di tangan saya ada satu benda. Kemudian ketika benda ini saya genggam, artinya benda ini ada di dalam tangan saya. Nah, ketika Bapak Ibu tidak bisa melihat benda ini, yang Bapak Ibu lihat itu cuma tangan saya. Nah, sama seperti itulah ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita bertemu Tuhan, karena kita di dalam Kristus, Tuhan tidak lagi melihat kita, tetapi Tuhan melihat Kristus. Kemudian yang terakhir, ketika kita sudah siap, ketika kita sudah menerima mujizat, Tuhan juga memberikan bekal dalam artian Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melanjutkan kehidupan kita. Nanti Bapak Ibu setelah mujizat terjadi dalam kehidupan kita, setelah doa Bapak Ibu dijawab, jangan hanya berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Jangan hanya merasa, jangan hanya terikat ke masa lalu. Jangan merasa, Tuhan tolong, kemudian nanti kalau ada masalah, kemudian kita cari-cari masalah sehingga kita bisa berkata, nanti Tuhan yang akan tolong, Tuhan yang akan sembuhkan. Enggak seperti itu Bapak Ibu. Kalau nanti kita sudah terbebas dari masalah, terbebas dari pergumulan, tetaplah melangkah dan percayalah bahwa anugerah dan kuasa kebangkitan itu ada di dalam kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan secara virtual.